Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Safaru Harun Jamil, NIM 20051214083 dari kelas Sistem Informasi akan menjelaskan mengenai subnetting. Subnetting adalah proses untuk memecahkan atau membagi sebuah network menjadi beberapa network yang lebih kecil. Subnetting hanya dapat dilakukan pada IP address kelas 1, kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan memanfaatkan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan seperti akan mengurangi jumlah maksimum host yang ada tiap-tiap network tersebut. Prinsip subnetting. Prinsip subnetting sendiri adalah memperbanyak network ID dari satu network ID yang sudah ada, di mana setiap host ID dikorbankan untuk membuat host ID tambahan. Dapat kita lihat bahwasanya host ID dipecah menjadi dua, yang mana host ID yang baru lebih kecil dari host ID yang lama. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya host ID akan dipecah menjadi lebih kecil seperti itu. Subnetting kelas C. Subnetting sangat penting dalam manajemen jaringan karena dapat memecah blok IP ke dalam network yang lebih kecil, sehingga dapat efisiensi IP dalam jaringan. Berikut merupakan tabel dari subnetting. Selanjutnya, yakni kita akan melaksanakan praktikum subnetting. Berikut adalah model yang akan kita buat dalam praktik subnetting menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini saya sudah memasuki pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Yang pertama kita membuat router, kemudian kita membuat switch sebanyak dua, sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian masing-masing root switch kita akan berikan 3 PC. Nah, untuk PC 1, 2, 3 berada di switch sebelah kiri, dan PC 4, 5, 6 kita letakkan pada switch sebelah kanan. Kemudian kita sambungkan PC dengan switch yang telah kita letakkan tadi, PC 1, 2, 3 dengan switch sebelah kiri, dan PC 4, 5, 6 dengan switch sebelah kanan. Setelah terhubung, kita lanjutkan untuk menghubungkan switch dengan router, satu untuk switch kanan dan satu untuk switch kiri. Kemudian kita melakukan penyetingan pada masing-masing PC. Yang pertama yakni kita membuat IP address untuk PC 1 dengan nomor 192.168.1.1. Kemudian untuk subnet masknya kita pilih 192, untuk gateway-nya 192.168.1.6. Kita lanjut pada PC yang kedua, sama seperti tadi, hanya bedanya kita untuk IP-nya angka akhir kita rubah menjadi 2, kemudian untuk subnet masknya tetap dan gateway-nya tetap karena masih berada pada satu switch. Kemudian untuk PC 3 tetap kita masukkan IP dengan akhiran 3. Kemudian untuk subnet mask kita beri akhiran 192, dan untuk gateway kita tidak beri karena kita uji coba bagaimana responnya.
Kemudian untuk PC 4, nah pada PC 4 ini kita masukkan IP-nya yakni dengan angka akhir 65 karena sudah berbeda switch. Kemudian subnetnya masih 192. Kemudian untuk gateway-nya angka akhirnya kita rubah menjadi 126. Begitupun dengan PC 5. Pada PC 5 kita tidak memberikan gateway pada PC 5, namun tetap kita akan beri IP yakni nomor akhir 66 dan subnet nomor akhir 192. Begitu juga dengan nomor PC 6. Seperti halnya PC 5 dan PC 3 tidak diberikan gateway karena akan dilaksanakan uji coba. Baik, selanjutnya kita akan menyalakan router. Pertama, router kita masukkan terlebih dahulu IP address dari switch ke-6. Switch kiri yakni 192.168.962 dan untuk subnya dengan akhiran 192. Kemudian jangan lupa kita nyalakan. Begitu juga dengan switch yang kanan, yang tadi yang kiri, dengan yang kanan dengan akhiran 126. Kemudian untuk subnya 192 secara otomatis dan jangan lupa untuk dinyalakan. Selanjutnya pastikan untuk menyala ya, karena itu sebenarnya ada petunjuknya. Kemudian kita bersihkan terlebih dahulu apa yang akan kita praktekkan, simulasi apa yang dijalankan. Kemudian kita pilih simulasi ICMP. Kita akan langkah pertama kita akan mencoba mengirimkan pesan dari PC 1 ke PC 3. Dapat kita amati langkah dari pesan tersebut. Pertama, PC akan mengirim ke switch, kemudian switch akan mengirim ke PC 3. PC 3 akan mengembalikan pada switch dan switch akan mengembalikan pada PC 1. Hal ini dapat dilakukan karena PC 1 dan PC 3 masih berada pada satu switch. Kemudian kita akan uji coba PC 2, PC 1 ke PC 4. PC 1 mengirimkan melalui switch. Karena switch tak menemukan pada sisi kiri, maka akan dikirim ke router dan router akan mengirimkan ke router sebelah kanan. Nah, router sebelah kanan menemukan ada PC 4 di sana. Pesan dikirim ke PC 4. PC 4 kemudian mengembalikan kepada router kanan, kemudian dikembalikan lagi kepada router. Kemudian router kembalikan pada switch sebelah kiri dan switch kembalikan kepada PC 1. Hal ini dapat terjadi karena PC 1 dan PC 4 masing-masing memiliki subnet yang sama. Sama-sama memiliki gateway yang Kemudian untuk PC 2 dan PC 5 berikut ada langkah-langkahnya. PC 5 mengirim ke switch ke router ke switch, dan kemudian switch mengirimkan ke PC 5. Ternyata PC 5 tidak bisa mengembalikan karena PC 5 tidak memiliki gateway. Selanjutnya akan menguji coba pengiriman dari PC 3 ke PC 6. Pada tahap ini pesan tidak akan bisa dikirim karena dari PC 3 sendiri tidak memiliki gateway. Dikarenakan tak memiliki gateway, maka ia tidak mengetahui bagaimana cara mengirim pesan antar switch. Selanjutnya kita mengembali kepada mode real time. Kemudian kita akan mengecek threshold. Nah,
Untuk pertama, trickshot yang pertama, trickshot yang pertama kita akan mengecek PC yang ketiga. Di sini muncul satu baris saja. Kenapa? Karena PC 3 hanya melewati switch saja. Selanjutnya untuk PC yang pengecekan kedua, yakni pengecekan PC 1 ke PC 4. Di sini terdapat angka 1 dan 2 dikarenakan pesan melalui switch 1 dan melalui router. Berbeda dengan switch yang pesan PC 1 ke 3 hanya melewati switch saja. Untuk PC 2, yakni kita melaksanakan pengiriman dari PC 2 ke PC 5. Setelah kita trickshot, ternyata hanya ada satu, dan nomor 2 bermunculan bintang-bintang. Ini dikarenakan pengiriman tidak dikembalikan kembali dari PC 2 ke PC 5, namun pengiriman berhasil. Pengiriman tersebut melalui satu switch dan router. Selanjutnya PC 3 tadi dilaksanakan pengujian dari PC 3 ke PC 6. Setelah kita tracing dari PC 3 ke PC 6, maka yang kita peroleh adalah bintang, dan bintang. Ini dikarenakan tidak terjadi proses pengiriman sama sekali, karena proses pengiriman gagal karena dari PC 3 sendiri tidak memiliki gateway. Terima kasih saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.